Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan karunia sehingga kita dapat bertemu kembali, berkumpul kembali di rumah ini dalam kegiatan untuk memenuhi komitmen sebagai KPM PKH, yaitu P2K2. Sebelum memulai sesi ini, marilah kita berdoa agar kiranya pertemuan kita hari ini mendapatkan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat, dan kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo Ibu, apa kabar? Ya, bertemu lagi ya bersama saya, pendamping yang tidak begitu cantik namun manis ya. Baik. Nah, sebelum memulai sesi ini, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk bermain game terlebih dahulu ya. Nah, kita akan bermain game untuk menguji konsentrasi ibu ya, supaya ibu fokus terhadap saya dan fokus terhadap materi ini ya. Baik, kita mulai permainannya. Nah, ya, baik ya. Ibu-ibu tadi udah bermain game dan saya sekarang udah semangat lagi, dan sekarang kita fokus pada sesi ini ya. Saya mau tanya dong sama ibu-ibu di sini, apa sih menurut ibu-ibu lanjut usia itu? Saya kasih waktu ya, silakan. Apa sih lanjut usia itu? Ada yang ngasih pendapat? Iya, Ibu Nur. Apa bu lanjut usia? Nenek ya. Kemudian ibu, kakek ya, kakek. Kemudian orang yang sudah tua ya, orang yang sudah tua, orang yang sudah tua. Kemudian apa lagi? Aki, buyut ya, aki, buyut, dan lain-lainnya. Nah, itu di mana sih? Di rumah kita ada ya. Oke. Nah, jadi apapun itu penyebutannya, nenek, kakek, aki, buyut, mereka itu adalah lansia, ya kan? Kemudian di mana sih kita bisa temukan lansia dan bagaimana keadaan kondisi lansia? Ada yang tahu bagaimana kondisi lansia? Iya? Iya, sudah mulai melemah ya Bu, mulai melemah. Kemudian rambutnya putih ya, rambut putih. Kemudian pikun ya, pikun. Kemudian apa lagi? Sensitif ya, sensitif. Kemudian apa lagi? Keriput. Wah, iya. Nah, inilah yang seperti yang disebutkan tadi adalah kondisi atau keadaan orang yang disebut sebagai lansia. Nah, secara umum apa sih pengertian lansia itu? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang perlindungan terhadap lanjut usia, bahwa lansia itu adalah orang yang sudah berumur 70 tahun ke atas ya. Itu yang disebut dengan lansia. Iya. Jadi lansia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, Ibu bisa lihat ya di Flipchart 1. Di situ ada pengertian lansia menurut undang-undang dan WHO ya, atau bisa Ibu lihat di buku pintarnya ya. Lansia itu adalah orang dengan yang telah mencapai usia 60 tahun ya. Nah, namun di PKH yang dikatakan lansia itu adalah seseorang yang berumur di atas 70 tahun. Lanjut usia adalah lanjut usia potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang tetap menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan di ayat 4 dijelaskan bahwa lansia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain ya. Itu yang bisa baca di Flipchart ya Bu. Nah, ada 3 kondisi lansia ya Bu. Secara umum yaitu kondisi fisik, kemudian kondisi psikososial, dan kondisi spiritual ya. Apa itu kondisi tersebut? Bisa kita lihat di Flipchart ya. Bisa dilihat di Flipchart apa itu kondisi dengan kondisi fisik, kondisi psikososial, dan kondisi spiritual ya. Jadi kondisi lanjut usia dengan fisik itu dapat ditandai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada fisiknya, termasuk tadi yang dijelaskan, rambutnya mulai putih, kemudian organ-organ vital yang mulai melemah ya, seperti jantungnya mungkin ya kan. Kemudian ya pencernaan, kemudian ditandai dengan rambutnya mungkin mulai putih, dan pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan fisiknya yang kian melemah. Nah, itu ya. Kemudian psikososial. Nah, yang dikatakan lanjut usia dengan kondisi psikososial itu biasanya menyangkut tentang perubahan emosional. Nah, seperti yang tadi dijelaskan deh, yang seperti yang dicontohkan ibu tadi ya, di sini ada sensitif ya. Ini termasuk ke dalam kondisi psikososial ya. Kemudian spiritual ya. Ini kondisi lansia di mana beliau mengalami perubahan terhadap spiritualnya, kerohaniannya. Contohnya jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif ya, tidak tabah menerima kondisi, kemudian kurang mampu berbagi dengan orang lain, kemudian selalu menunjukkan super powernya dan menganggap diri selalu benar. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada kondisi lansia berdasarkan perubahan pada spiritualnya ya.
Mungkin di sini ibu-ibu ada ya yang orang tuanya tinggal di rumah ya kan? Sebenarnya bagaimana sih cara kita sebagai seorang anak atau orang yang ada di sekitar kita itu seorang manusia, bagaimana sih cara kita melayani lansia? Apakah dengan kita acuhkan? Apakah dengan kita selalu sudutkan karena dia sudah tua gitu? Nah, jadi di flip chart 4 bisa ibu lihat, jadi flip chart 4 prinsip-prinsip melayani lansia ya. Yang pertama itu tidak boleh memberikan stigma atau cap pada lansia. Misal nih, dasar tua gitu ya. Kemudian tidak mengucilkan atau menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah atau tersinggung ya. Kemudian tidak membesar-besarkan masalah. Kemudian menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Kemudian kemandirian, memberikan kesempatan kepada lansia menunjukkan kemampuannya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita menghadapi lansia, dia tidak menginginkan banyak gitu, dia hanya ingin kita mengerti keadaannya. Kita ajak bicara, kita ajak berkomunikasi, butuh perhatian. Namun jangan kita karena dia lansia kita menganggap dia saat yang lemah gitu. Jadi tidak beri kebebasan untuk beliau sehingga dia merasa terkekang, dan kita tidak memberi kesempatan kepada lansia untuk mandiri terhadap dirinya sendiri ya. Kita juga harus memberi kesempatan kepada seorang lansia untuk dia mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Seperti tadi kan ada kategori lansia potensial. Nah, kalau dia memang masih berpotensial, kenapa tidak kita support, kita motivasi ya, supaya dia tidak merasa sendiri. Kita hadir untuk dia, bersama dia untuk menyemangatinya ya. Kemudian keluarga sebagai sumber pemecahan masalah, itu tadi, sebagai keluarga, sebagai anak, mungkin sebagai cucu ya. Ketika kita mengetahui bahwa misalnya nenek kita atau orang lansia tersebut mengalami masalah, coba kita ajak komunikasi, kita bicara kepada bagi dari hati ke hati apa masalahnya. Karena itu tadi, memang untuk menghadapi lansia kita memang membutuhkan kesabaran ekstra. Karena memang umumnya lansia itu dia akan kembali seperti anak kecil, perasaannya lebih sensitif, mudah tersinggung. Jadi kita dituntut untuk lebih bersabar. Kemudian bagaimana sih cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya? Di flip chart 5 bisa ibu lihat, mungkin di tadi juga ada ya. Nah, di sini ya tentang menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Bersikap sabar ya, seperti saya bilang tadi, bersikap sabar, memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Ketika dia berkeluh kesah, ada persoalan, ada permasalahan, dengarkan ya. Dia hanya butuh didengar sebenarnya. Dia tidak memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan, dia hanya ingin didengar. Karena di usia yang sudah tua, beliau sangat merasa kesepian. Nah, kemudian beri kesempatan kepada lansia untuk melakukan apa yang dia sukai. Termasuk apa dia mau mandi, jangan dipaksa mandi. Kalau dia nggak mau mandi, ibu suruh paksa mandi gitu. Ya kan? Karena dulu masih kecil, waktu masih kecil kita kan disuruh juga mandi ya sama orang tua kita ya. Tapi kita kan lari-lari malas. Nah, sekarang dan orang tua tetap sabar gitu menghadapi kita. Nah, sekarang ketika dia sudah tua, masa sih kita marah-marah untuk nyuruh dia mandi gitu? Gak boleh ya. Bagaimanapun juga mereka adalah orang yang peduli kepada kita sewaktu belum jadi lansia ya. Dia merawat kita, dia ngurus kita. Kalau misalnya dia adalah orang tua kita ya, kita tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh mereka dia sendiri merasa kita seakan-akan memaksa gitu. Tidak boleh bu ya. Memungkinkan untuk setiap lansia itu mengalami permasalahan yang sama ya, namun penanganannya pasti berbeda. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan dengan tipe karakter lansia yang kita hadapi. Karena kan karakter lansia itu berbeda-beda ya. Ada yang dari tipenya sangat sensitif, mungkin ada yang tipenya mungkin dia bersemangat. Ketika dia menghadapi masalah, itu tentunya cara mengatasinya berbeda, tergantung daripada tipe dan karakter lansia tersebut ya. Nah, ada nggak sih kira-kira ibu mendengar ataupun mengalami sendiri di sini lansia yang mengalami kekerasan? Pernah dengar? Sering ya, kadang kita lihat di berita ya, karena lansia sudah tua ditelantarkan, ditinggalkan di jalan mungkin, atau dibiarkan begitu saja tinggal di rumah sendirian tanpa ada yang mengurus. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kekerasan terhadap lansia. Di flip chart kita bisa lihat di flip chart. Nah, di flip chart ya, flip chart 6 itu ada bentuk-bentuk kekerasan terhadap lansia, kekerasan dan penelantaran ya. Secara fisik, mungkin dengan mendorong atau mencubit, memukul, ya. Kemudian secara verbal dengan kata-kata, mungkin kata-kata yang bisa menyinggung perasaan orang tua tersebut. Misalnya, udah tua pun, udah budak, udah tua pun, merekel. Nah, itu sering ya. Kadang-kadang kita tanpa sadar menggunakan kata-kata seperti itu kepada lansia. Kemudian emosi ya, kekerasan dan penelantaran secara emosional. Nah, kita tidak peduli, kemudian mendiamkan beliau, kita tidak ajak bicara, mungkin itu adalah salah satu bentuk kekerasan emosional. Kemudian finansial. Secara finansial mungkin ada, mungkin ibu pernah dengar yang dimaksud dengan kekerasan finansial ini memanfaatkan uang yang dimiliki lansia, memanfaatkan harta ataupun barang yang dimiliki oleh lansia, menggunakannya tanpa izin. Kemudian tidak memberikan kesempatan kepada lansia tersebut untuk menggunakan uangnya, uang dia, tapi ibu larang dia ingin sesuatu gitu. Misalnya namanya juga di usia tua ya bu, kadang dia mungkin ingin membeli sesuatu bersama dengan temannya yang lansia juga, atau dia ingin membeli baju misalnya, ibu larang. Lalu tuanya mengapain beli baju? Nah itu tidak boleh. Itu adalah ibu telah melakukan kekerasan secara finansial.
biarkanlah, itu kan milik dia. Di usia tuanya, di sisa hidupnya, mungkin dia ingin menikmati itu bersama dengan teman-temannya. Itu tidak boleh kita larang, Bu, ya. Nah, baik, Mbak, jadi tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia adalah penelantaran lansia. Dan jika lansia mengalami hal-hal yang merugikan dirinya, termasuk hal-hal yang membahayakan lansia, baik secara fisik maupun psikis, maka itu disebut dengan kekerasan terhadap lansia. Nah, jadi tidak boleh ya, Bu, melakukan penelantaran, kekerasan fisik, kekerasan verbal. Mungkin yang sering dilakukan itu adalah kekerasan verbal ya, tanpa disadari ya. Mungkin di sini ada yang tinggal serumah sama orang tuanya. Ada, Bu? Ada ya. Pernah nggak? Mungkin tanpa disadari gitu, kesel gitu. Iya, Bu? Manusiawi. Iya, mungkin iya. Memang kita sebagai manusia itu tak lepas dari rasa hilaf dan salah ya. Namun, kita perlu menyadari bahwa itu adalah orang tua kita yang telah merawat kita, membesarkan kita hingga kita pada saat ini berada dalam kesempatan yang seperti ini ya. Itu karena siapa? Karena orang tua loh, ya, karena doa-doa beliau gitu. Kemudian, nah, bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia ya? Mungkin di sini nanti bisa kita buat nanti di sini grup ya atau kelompok lansia. Bisa kita nanti melakukan senam lansia supaya apa? Supaya itu sebagai salah satu upaya untuk membuat lansia merasa bahagia. Bisa kita lakukan nanti beberapa gerakan ringan ya. Yang ada lansianya di sini kan ada ya beberapa KPM dengan kategori lansia. Nah, coba di pertemuan selanjutnya nanti coba bisa mungkin dibawa, kita nanti akan membentuk grup atau kelompok lansia ya yang berguna untuk supaya memberikan kebahagiaan kepada lansia ya, Bu. Dia kan bisa berkumpul dengan teman-temannya ya. Nah, jadi upaya itu ya upaya kita bisa lakukan sebagai keluarga ataupun masyarakat. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lansia adalah salah satunya dengan memberikan bantuan sosial kepada lansia. Salah satunya adalah PKH ya, Bu. PKH memberikan bantuan sosial kepada lansia sebesar 2.400.000 ya per tahun. Nah, namun kategori lansia ini adalah lansia yang berada dalam satu KK dengan pengurus ya dan memiliki bersanding dengan kategori lain. Jadi kalau kategori dia lansia tunggal seperti yang kemarin kan itu nggak keluar ya bantuannya. Bagi bertanya-tanya, kenapa nggak keluar bantuannya? Karena dia termasuk dalam kategori lansia tunggal. Jadi lansia tunggal menjadi pengurus untuk dirinya sendiri, ya kan? Itu peraturan di PKH, Bu. Nah, jadi kemarin yang dengan terpaksa saya harus mengeluarkannya karena tidak ada pilihan lain ya. Itu sudah peraturan. Untuk selanjutnya bisa disampaikan ya, disosialisasikan bahwa yang lansia di sini adalah bersanding dengan kategori lansia, bersanding dengan kategori lainnya ya. Baik. Sebagai penutup daripada sesi ini saya akan menampilkan film ya, Bu. Surat untuk anakku, video ya, bukan film, video tentang puisi. Bagaimana Ibu udah lihat ya puisinya? Bagaimana perasaannya? Pada nangis semua ya? Iya, jadi itulah ya narasi tersebut menggambarkan apa yang dirasakan lansia saat dia berada pada fase menjadi orang tua ya. Dia tidak ingin banyak kok, dia hanya ingin disayangi. Kita peduli terhadap dia, tidak butuh materi apapun itu. Cukup dengan dia melihat anak yang sukses itu sudah lebih dari cukup. Namun terkadang kita sebagai anak, kita lalai, kita lupa bahwa yang dibutuhkan dia bukan materi, Bu, tapi perhatian. Kita sibuk bekerja mungkin ya. Bisa ya dipetik hikmah daripada narasi ini ya, Bu. Nah, kemudian kita sebagai anaknya atau keluarganya, kalau kita ini kan akan menua ya, benar ya, Bu? Coba kita bayangin dulu, siapa lansia itu? Lansia is me. Lansia adalah saya. Lansia adalah kita. Kelak beberapa tahun yang akan datang, belasan tahun atau puluhan tahun yang akan datang, ya, ketika kulit kita mulai keriput, rambut kita yang tadinya hitam mengkilat akan berubah menjadi putih dan mengusang, ya. Kita sedikit lupa akan sesuatu, kita lupa lebaran mana. Mungkin kita pergi, kita lupa kembali pulang. Kita akan mengalami fase itu, Bu. Fase menjadi lansia. Nah, oleh karena itu, ketika Ibu diberi kesempatan untuk merawat lansia di rumah, coba kita bayangin, kalau kita akan seperti itu. Bagaimana jika kita diperlakukan tidak baik? Bagaimana jika kita diperlakukan kasar? Apa perasaan kita? Nah, dari narasi tadi bisa kita simpulkan bahwa kelak kita akan merasakan seperti itu. Jadi selagi masih ada kesempatan, ada waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita gunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan, membahagiakan lansia ya. Oke, lansia Indonesia harus sehat dan bahagia ya, Bu ya. Baik, sebelumnya sebelum saya tutup sesi ini saya ingin bertanya, penting atau tidakkah hal-hal yang tadi kita bahas untuk dilakukan? Penting? Iya, sangat penting ya, Bu. Bisa ya ditampilkan di rumah ya, yang ada lansia di rumah. Kita imajinasikanlah bahwa lansia itu adalah kita di masa depan ya.
bagaimana kita ingin diperlakukan di masa depan, maka seperti itulah kita memperlakukan lansia di masa sekarang ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya simpulkan daripada pertemuan ini. Untuk selanjutnya nanti saya akan kabari ketua kelompok apa kegiatan kita selanjutnya di bulan depan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita dapatkan pada sesi ini itu bisa ibu praktekkan di kehidupan sehari-hari, dan semoga bermanfaat. Dan untuk mengakhiri ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kegiatan ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.